Oke, baik. Selamat pagi, Pak Arif dan teman-teman semua. Saya Elisa Friani dengan NIM 2023600052. Izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu analisis perumusan strategi perusahaan, yang dimana perusahaannya saya pakai PT Kalbe Farma Tbk. Kita mulai di profil perusahaan. Jadi PT Kalbe Farma ini didirikan pada tanggal 10 September 1966 di Jakarta oleh 6 bersaudara dari keluarga Setiawan. Nah, pada awal berdirinya, Kalbe ini menjalankan usahanya secara sederhana dari sebuah garasi rumah di Jakarta Utara. Dan seiring meningkatnya permintaan produk kesehatan dan juga farmasi, perusahaan terus berkembang melalui inovasi, ekspansi usaha, dan juga akuisisi beberapa perusahaan farmasi lainnya. Dan perkembangan Kalbe semakin pesat setelah perusahaan melakukan penawaran saham perdana yaitu IPO dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juli 1991 dengan kode saham KLBF. Nah, dan langkah ini memberikan tambahan modal bagi perusahaan untuk memperluas kegiatan bisnis dan memperkuat posisinya di industri farmasi nasional. Dan saat ini Farma telah berkembang menjadi salah satu perusahaan kesehatan terbesar di Asia Tenggara dengan bisnis yang mencakup obat resep, produk kesehatan konsumen, nutrisi, serta distribusi dan logistik. Dan produk-produknya dipasarkan tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga ke berbagai negara di Asia dan juga Afrika. Lalu di sini ada visi dan misi PT Kalbe Farma, yang dimana visinya itu menjadi perusahaan kesehatan Indonesia terbaik yang memiliki skala internasional yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan juga manajemen yang unggul. Lalu untuk misinya, yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Lalu di sini ada struktur bisnis PT Kalbe Farma, yang dimana struktur bisnis PT Kalbe Farma ini menjalankan kegiatan usahanya melalui 4 divisi bisnis utama yang saling terinteраksi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dan memperluas jangkauan pasar di industri kesehatan. Di sini yang pertama ada Precision Pharmaceuticals, yaitu obat resep, di mana divisi ini berfokus pada produksi dan pemasaran obat resep, obat generik, serta produk farmasi khusus yang digunakan oleh rumah sakit, klinik, dan juga tenaga kesehatan. Contoh unit usahanya itu ada PT Kalbe Farma Tbk, divisi farmasi, lalu ada PT dan Kos Farma, lalu yang terakhir ada PT Hexpam Jaya Laboratories. Lalu yang kedua itu ada consumer health, yaitu kesehatan konsumen, di mana divisi ini memproduksi dan juga memasarkan produk kesehatan yang dapat dibeli langsung oleh konsumen tanpa resep dokter, seperti obat bebas, vitamin, dan juga suplemen kesehatan. Nah, contoh produknya itu ada Promax, ada Comix, Minsagrip, ada Wood, serta ada Extra Joss juga sebagai minuman penambah energi. Lalu di sini yang ketiga ada nutritionals atau nutrisi, di mana divisi ini itu menyediakan produk nutrisi untuk berbagai kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta lansia. Contoh produknya itu ada Morinaga, ada Prenagen, ada Diabetasol, ada Susuzi, Fitbar, dan ada juga Hydrokoko. Lalu yang keempat itu ada distribusi dan logistik. Nah, jadi divisi ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk kesehatan dan farmasi ke seluruh Indonesia melalui jaringan distribusi yang luas. Nah, ini tuh dikelola oleh PT Enseval Putra Megatrading Tbk Jaringan. Distribusinya itu mencakup rumah sakit, apotek, klinik, dan juga toko obat. Lalu di sini ada produk atau jasa utama PT Kalbe Farma. Yang pertama itu ada obat resep, yang dimana divisi ini itu memproduksi dan juga memasarkan obat-obat yang digunakan berdasarkan resep dokter, baik dari obat generik maupun obat bermerek.
Nah, produk Kalbe ini digunakan oleh rumah sakit, klinik, dan juga apotek di seluruh Indonesia. Contoh merek atau perusahaan di bawah divisi ini itu ada Kalbe Med dan Kos Pharma dan juga Hexfarm Jaya Laboratories. Lalu yang kedua itu ada produk kesehatan konsumen, ya, yang di mana divisi ini itu menghasilkan produk kesehatan yang dapat dibeli langsung oleh masyarakat tanpa resep dokter, seperti obat bebas, vitamin, suplemen, dan juga minuman kesehatan. Contohnya yang biasa kita temui itu ada Proma, ada Comix, ada juga Minsagrip. Lalu untuk nutrisi, yang di mana divisi ini itu menyediakan produk nutrisi untuk berbagai kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta lansia. Dan divisi ini menjadi salah satu kekuatan utama Kalbe di pasar Indonesia. Contoh produk mereka itu ada Prenagen, ada Suzuzi, dan juga minuman kelapa yaitu Hidrokoko. Lalu yang keempat itu ada distribusi dan logistik. Nah, jadi selain memproduksi produk kesehatan, Kalbe ini juga memiliki jaringan distribusi yang menyalurkan produk farmasi dan kesehatan ke rumah sakit, apotek, toko obat, supermarket, dan juga fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Dan divisi ini itu dijalankan terutama melalui Enseval Putra Mega Trading. Lalu kita masuk ke analisis lingkungan eksternal. Nah, di mana di sini kita pakai pastel analysis. Nah, jadi di sini yang pertama ada politik. Jadi pemerintah Indonesia ini terus meningkatkan akses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan penguatan sektor kesehatan. Dan kondisi ini itu menciptakan peluang bagi Kalbe Farma karena kebutuhan obat, nutrisi, dan juga produk kesehatan yang terus meningkat. Lalu ada sosial yang dimana kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, nutrisi, gaya hidup, di mana kesehatan tuh terus meningkat. Dan kondisi ini menjadi peluang bagi Kalbe Farma untuk mengembangkan produk farmasi, vitamin, suplemen yang dan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu di sini ada lingkungan, di mana industri farmasi dituntut untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan juga penggunaan energi terbarukan. Dan Kalbe telah menjalankan berbagai program keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari komitmen ESG perusahaan. Lalu di sini ada ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat dapat meningkat permintaannya ketika ada produk kesehatan. Namun, fluktuasi nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan biaya produksi karena sebagian bahan baku farmasi itu masih berasal dari impor. Lalu ada teknologi, di mana perkembangan teknologi ini mendorong Kalbe Farma untuk terus melakukan inovasi produk, memperkuat riset dan pengembangan, serta mengembangkan layanan kesehatan berbasis digital agar dapat meningkatkan efisiensi dan juga daya saing perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada hukum, di mana Kalbe Farma harus mematuhi berbagai regulasi terkait industri farmasi, seperti standar keamanan produk, perizinan BPOM, dan juga sertifikasi halal dan ketentuan distribusi produk kesehatan. Dan perubahan regulasi dapat mempengaruhi operasional dan juga strategi perusahaan. Sekarang kita masuk ke analisis industri, yaitu Porter 5 Forces. Nah, yang pertama itu ada ancaman pendatang baru. Nah, di sini standarnya itu rendah ke sedang. Nah, jadi ancaman pendatang baru itu pasti relatif rendah karena industri farmasi itu membutuhkan investasi yang besar, fasilitas produksi berstandar tinggi, serta sertifikasi BPOM, serta proses registrasi produk yang ketat. Dan selain itu, perusahaan baru itu harus membangun reputasi dan juga kepercayaan konsumen yang membutuhkan waktu yang panjang. Lalu ada daya tawar pemasok.
Nah, jadi sebagian bahan baku farmasi di Indonesia itu masih, bergantung pada impor sehingga pemasok memiliki pengaruh, terhadap harga dan juga kesediaan bahan baku. Namun, Kalbe ini memiliki skala operasional yang besar dan jaringan pemasok yang beragam sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada, satu pemasok tertentu. Lalu ada juga daya tawar pembeli, di mana pembeli ini memiliki banyak pilihan produk farmasi, nutrisi, dan juga kesehatan dari berbagai perusahaan, seperti rumah sakit, apotek, distributor, maupun konsumen dapat membandingkan harga dan kualitas produk sehingga daya tawar pembeli itu cukup tinggi. Lalu di sini ada ancaman produk substitusi yang dimana itu Kalbe menghadapi ancaman dari produk substitusi seperti obat herbal, suplemen kesehatan lainnya, juga ada produk impor, serta metode pengobatan alternatif yang semakin berkembang di masyarakat. Lalu di sini ada persaingan antar kompetitor, yang di mana persaingan industri farmasi di Indonesia itu tergolong tinggi karena terdapat banyak perusahaan besar yang bersaing dalam inovasi produk, kualitas, distribusi, pemasaran seperti Kimia Farma, Temposcan, Desa Medical, Sido Muncul, dan juga Soho Global Health. Kita masuk ke analisis internal perusahaan, kita ke research based views. Jadi, yang pertama itu ada portofolio merek yang kuat. Jadi, Kalbe ini memiliki berbagai merek kesehatan yang telah dikenal luas dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat, seperti yang biasa kita temui di sekitar kita, yaitu ada Proma, ada Komik, dan juga ada Misagrip. Lalu yang kedua itu jaringan distribusi nasional yang luas. Jadi, melalui anak perusahaan PT Esval Putra, Mega Trading Tbk, Kalbe ini memiliki jaringan distribusi yang menjangkau rumah sakit, apotek, klinik, toko obat, supermarket, dan juga fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga ada kemampuan riset dan juga pengembangan. Jadi Kalbe ini secara konsisten melakukan penelitian dan pengembangan produk farmasi, nutrisi, dan kesehatan melalui fasilitas R&D yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang keempat itu ada human capital, scientific scientific expertise. Jadi Kalbe ini didukung oleh tenaga profesional yang terdiri atas ada peneliti, ada ilmuwan farmasi, ada ahli nutrisi, terus ada kompetensi SDM yang menjadi faktor penting dalam pengembangan produk dan pengelolaan bisnis kesehatan. Lalu yang terakhir itu ada kekuatan finansial yang stabil. Jadi Kalbe ini memiliki kondisi keuangan yang kuat dengan pertumbuhan laba yang relatif stabil serta kemampuan menghasilkan arus kas yang mendukung investasi dan juga ekspansi bisnis. Lalu kita masuk ke bagian Frio Analysis, yang dimana yang pertama itu ada portofolio merek Kalbe, yang dimana merek seperti Proma, Prenagen, Comix, dan juga Diabetasol telah dibangun selama puluhan tahun dan memiliki tingkat pengenalan yang tinggi sehingga sulit untuk ditiru oleh pesaing. Lalu yang kedua itu ada jaringan distribusi nasional. Jadi jaringan distribusi ini melalui Ensval yang merupakan salah satu yang terbesar di industri kesehatan Indonesia dan membutuhkan investasi besar untuk ditiru. Lalu di sini ada kemampuan R&D yang dimana Kalbe ini memiliki fasilitas penelitian dan inovasi yang kuat. Tetapi perusahaan farmasi besar lainnya juga dapat mengembangkan kemampuan yang serupa. Lalu yang keempat itu ada human capital, scientific expertise, yang dimana tenaga ahli Kalbe memberikan nilai besar bagi perusahaan. Namun, kompetensi serupa masih dapat direkrut atau dikembangkan oleh pesaing. Lalu yang kelima itu ada kekuatan finansial, yang dimana keuangan yang sehat memberikan fleksibilitas bisnis, tetapi bukan sumber daya yang langka, karena perusahaan besar lainnya juga memiliki akses pendanaan yang kuat. Lalu di sini ada kompetensi inti perusahaan. Yang pertama ada brand management excellence. Jadi kemampuan membangun
mengembangkan dan juga mempertahankan merek kesehatan yang kuat dan, dipercaya oleh masyarakat. Contohnya ada Promap, Prenagen, Comix, dan juga Diabetasol. Lalu yang kedua, di sini ada distribution network excellence, yang di mana kemampuan mendistribusikan produk kesehatan secara cepat dan luas melalui jaringan distribusi Enseval yang menjangkau seluruh Indonesia. Lalu yang terakhir ada product innovation capability, yaitu kemampuan untuk mengembangkan produk farmasi, nutrisi, dan juga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasar melalui dukungan R&D dan juga tenaga ahli. Lalu kita masuk ke bagian identifikasi faktor strategis ya. Kita di sini pakai SWOT, yang dimana kekuatannya itu ada portofolio merek yang kuat dan dikenal luas. Lalu yang kedua di jaringan distribusi nasional yang luas. Lalu yang ketiga ada kemampuan riset dan pengembangan R&D yang kuat. Lalu SDM dan tenaga ahli yang kompeten. Lalu yang terakhir ada kondisi keuangan yang sehat dan juga stabil. Namun di sini pastinya ada kelemahannya juga, yaitu ketergantungan pada bahan baku impor, ketergantungan pada tinggi tinggi pada pasar domestik, lalu tingginya kebutuhan investasi dalam kegiatan penelitian dan juga pengembangan, lalu ada proses regulasi produk yang relatif panjang, dan terakhir ada kompleksitas pengelolaan bisnis dan yang terdiversifikasi. Lalu di sini ada peluang, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pertumbuhan industri kesehatan yang didorong oleh peningkatan pengeluaran kesehatan masyarakat, lalu ada perkembangan teknologi kesehatan digital, lalu yang keempat ada dukungan pemerintah terhadap industri farmasi nasional, lalu yang terakhir itu ada potensi ekspansi pasar internasional. Dan di sini ada ancamannya juga. Yang pertama ada persaingan industri farmasi yang semakin ketat, fluktuasi nilai tukar rupiah, ada perubahan regulasi pemerintah, lalu munculnya produk substitusi. Lalu yang terakhir itu ada ketidakpastian kondisi ekonomi global. Sekarang kita masuk ke matriks SWOT atau TOWS. Jadi di sini untuk SO1-nya itu yaitu mengembangkan produk kesehatan dan nutrisi inovasi untuk memenuhi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Lalu untuk SO2-nya itu yaitu memperluas pasar internasional melalui jaringan distribusi yang kuat dan kemampuan inovasi produk. Lalu ada ST1 yaitu memperkuat inovasi produk dan diferensiasi merek untuk menghadapi persaingan industri yang semakin ketat. Lalu ada ST2 yaitu mengoptimalkan jaringan distribusi untuk mempertahankan posisi pasar dari ancaman produk substitusi. Lalu ada WO1 yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi penelitian dan juga pengembangan. Lalu ada WO2 yang dimana memanfaatkan pertumbuhan industri kesehatan untuk memperluas pasar internasional dan juga mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Lalu ada WT1 yaitu mengurangi ketergantungan bahan baku impor melalui peningkatan penggunaan bahan baku lokal. Lalu ada WT2 yaitu memperkuat kepatuhan regulasi dan manajemen risiko untuk mengurangi dampak perubahan kebijakan pemerintah. Lalu ada formulasi strategi bisnis. Di sini strategi yang dipilih itu ada differentiation strategi. Jadi menurut Porter, differentiation strategi adalah strategi yang berfokus pada penciptaan produk atau layanan yang memiliki keunikan dan nilai tambah sehingga berbeda dari pesaing. Nah, perusahaan berusaha membangun keunggulan melalui kualitas, inovasi, merek, teknologi, maupun pelayanan kepada pelanggan. Nah, di sini untuk alasan pemilihan strategi differentiation, yang pertama itu karena Kalbe memiliki
portofolio merek yang kuat. Lalu yang kedua itu didukung kemampuan riset dan juga pengembangan R&D. Lalu yang ketiga itu ada memiliki produk yang beragam dan berbeda untuk berbagai segmen pasar. Lalu yang terakhir itu, sesuai dengan hasil VRIO dan juga kompetensi inti. Lalu ada formulasi strategi fungsional. Jadi di sini untuk strategi pemasarannya, di sini ada rekomendasi strategi yaitu memperkuat pemasaran digital dan edukasi kesehatan untuk meningkatkan brand awareness serta memperkuat hubungan dengan konsumen. Karena Kalbe memiliki banyak merek unggul seperti Proma, Komix, Nagen, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemasaran digital dan kampanye edukasi kesehatan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, sekaligus memperkuat diferensiasi produk di tengah persaingan industri farmasi yang semakin ketat. Lalu di sini ada strategi operasi, yaitu meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menjaga kualitas produk melalui optimalisasi jaringan distribusi, serta proses produksi yang semakin tinggi. Lalu di sini ada strategi SDM, yaitu meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan, pengembangan keterampilan digital, serta penguatan budaya inovasi. Lalu ada strategi keuangan yang di mana mengalokasikan investasi secara berkelanjutan pada kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi produk serta ekspansi pasar. Lalu yang terakhir ada strategi teknologi inovasi informasi, yaitu mengembangkan digitalisasi proses bisnis dan pemanfaatan data analisis untuk mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan layanan kepada pelanggan. Lalu ada prioritas implementasi strategi. Jadi di sini ada program strateginya, yaitu penguatan pemasaran digital dan edukasi kesehatan. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan brand awareness, loyalitas pelanggan, dan memperkuat posisi merek Kalbe di pasar kesehatan. Nah, ini dibutuhkan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 1 sampai 2 tahun. Lalu yang kedua ada pengembangan produk inovasi berbasis R&D, yang dimana tujuannya itu menghasilkan produk kesehatan dan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta memperkuat diferensiasi produk. Nah, ini membutuhkan jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Lalu di sini ada ekspansi pasar internasional dan transformasi digital terintegrasi. Tujuannya itu untuk memperluas pangsa pasar global dan meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Nah, itu membutuhkan jangka waktu lebih dari 5 tahun. Lalu kita masuk ke kesimpulan dan juga rekomendasi. Jadi, berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal, analisis industri, serta analisis internal juga, PT Kalbe Farma ini memiliki posisi yang kuat dalam industri kesehatan Indonesia. Dan kekuatan utama perusahaan terletak pada portofolio merek yang kuat, jaringan distribusi yang luas melalui Enzeval, dan kemampuan riset dan juga pengembangan, serta diversifikasi bisnis yang mencakup farmasi, kesehatan konsumen, nutrisi, dan juga distribusi. Nah, sementara itu, peluang utama itu berasal dari peningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pertumbuhan industri kesehatan, dan juga perkembangan teknologi digital dan potensi ekspansi pasar internasional. Namun pastinya Kalbe juga menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan industri yang semakin ketat, ketergantungan pada sebagian bahan baku impor, serta perubahan regulasi pemerintah dan juga ancaman produk substitusi di pasar kesehatan. Adapun strategi yang direkomendasikan
Itu strategi yang paling sesuai untuk PT Kalbe Farma itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada differentiation strategi. Strategi ini dipilih karena PT Kalbe memiliki keunggulan dalam inovasi produk, kekuatan merek, kemampuan R&D, dan juga jaringan distribusi yang sulit ditiru oleh pesaing. Dan yang terakhir ada potensi manfaat bagi perusahaan. Yang pastinya yang pertama itu meningkatkan daya saing perusahaan melalui produk dan inovasi dan memiliki nilai tambah dibandingkan dengan pesaing. Lalu yang kedua itu memperkuat loyalitas pelanggan karena didukung oleh merek yang kuat dan juga terpercaya. Lalu yang ketiga yaitu memperluas pangsa pasar baik di dalam maupun luar negeri melalui inovasi dan juga ekspansi bisnis. Lalu yang keempat itu meningkatkan pertumbuhan pendapatan jangka panjang melalui diversifikasi produk dan juga pengembangan pasar. Lalu yang terakhir itu, mempertahankan posisi sebagai salah satu pemimpin industri kesehatan Indonesia melalui keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ini untuk daftar referensi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.